Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini kita akan belajar tentang konsep patologi pada penyakit SARS, MERS, dan avian flu. Jadi, ketiga penyakit ini merupakan penyakit menular yang menyebabkan epidemik di beberapa belahan dunia. Dan ini merupakan virus yang hampir seperti family dari virus COVID-19. Jadi sebelum COVID-19 itu sudah ada mutasi-mutasi dari coronavirus mulai dari SARS, MERS, dan avian influenza. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang konsep patologi dari penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Nah, jadi SARS ini merupakan penyakit yang kita sebut sebagai sindrom pernapasan akut berat. Adalah sindrom pernafasan akibat dari infeksi virus yang menjangkiti pada paru-paru, dan karena akut berarti sifatnya ini mendadak dan menunjukkan gejala gangguan pernafasan pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat kontak dengan pasien yang positif SARS. Nah, untuk epidemiologi dari SARS, jadi si SARS ini pertama kali ditemukan di Guangdong, Cina. Jadi lagi-lagi banyak virus-virus temuan baru ini pertama kali ditemukan di negara Cina pada tahun 2002. Kemudian cepat sekali menyebar ke Hong Kong, Vietnam, dan Singapura pada Februari 2003. Nah, pada bulan Maret 2003, WHO ini menyatakan perlunya kewaspadaan global suatu penyakit SARS yang belum teridentifikasi jelas bagaimana sih penyebab atau etiologinya dan pengobatannya. Nah, pada bulan ini juga WHO ini memberikan nama yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, kejadian SARS ini terjadi di berbagai belahan negara mulai dari periode November sampai 9 April 2003. Dan beberapa negara yang dilaporkan terjangkit SARS itu ada misalnya Australia, Belgia, Brasil, Cina, Hong Kong, Taiwan, Prancis, kemudian Jerman, Italia, bahkan sampai ke negara tetangga kita yaitu Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Nah, pada periode November sampai April itu penyakit ini menyebabkan sekitar 2.600 lebih penderita dengan 103 orangnya ini mengalami kematian. Nah, karena seremnya ini maka akhirnya si WHO ini mengeluarkan yang namanya travel advisory, yaitu WHO merekomendasikan untuk pemberhentian sementara perjalanan dari negara-negara yang terjangkit penyakit SARS. Kemudian juga WHO merekomendasikan setiap orang yang menderita demam panas mendadak untuk menunda perjalanannya sampai sehat kembali dari negara yang terjangkit seperti Kanada, Singapura, Cina, kemudian Taiwan yang kita sebut sebagai affective area. Nah, WHO ini juga melaporkan bahwa 30% kasus SARS ini terjadi pada petugas kesehatan. Jadi kemungkinan terjadi kontak pada saat merawat penderita. Selain itu juga resiko ini juga terjadi pada penderita lain yang sedang dirawat di rumah sakit, anggota keluarga serumah, orang yang menjaga penderita, maupun tamu dari penderita. Di Indonesia pada tahun 2003 sendiri itu belum sama sekali ditemukan SARS, tetapi ada 17 orang yang dicurigai tanda dan gejalanya mirip seperti SARS, dan setelah diobservasi 9 orang, 7 orangnya itu dinyatakan negatif dan sebenarnya masih observasi, dan sampai sekarang belum ada kasus positif. Nah,
di Jateng sendiri itu juga ditemukan ada beberapa kasus probable gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat persebaran dari epidemiologi dari penyakit SARS diakumulasikan tadi dari 12 Juni itu di mana yang paling tinggi kasusnya terjadi di Taiwan. Jadi kemudian disusul oleh Cina dulu ya, dari yang Cina, kemudian Hong Kong, kemudian Taiwan, Kanada, Singapura, dan Vietnam. Jadi alhamdulillahnya di Indonesia tuh hanya ada 2 yang positif SARS, sedangkan di negara-negara tetangganya itu lebih tinggi sekali kasus SARS-nya. Nah, kita mau fokus ke sekarang etiologi dari SARS. Jadi SARS ini etiologinya berasal dari namanya virus corona atau Parimoxiviridae virus, jadi family dari virus corona. Nah, hampir sama seperti COVID-19, jadi virus corona ini berbentuknya seperti RNA, ada selubung protein amplopnya, kemudian ada tonjolan-tonjolan panjang berbentuk daun bunga seperti petal ya. Kemudian dia menyerang mamalia dan unggas. Jadi sebenarnya tuh virus corona itu seharusnya hanya menjangkiti hewan, mamalia, dan unggas. Nah, si virus ini dia punya metode unik untuk bereplikasi, mampu berkombinasi dengan anggota lain dari keluarga coronavirus. Jadi ada kemungkinan dia akan bekerja sama dengan virus-virus yang satu family tapi beda strain gitu ya. Nah, siapa sih coronavirus? Jadi si corona ini adalah virus penyebab kita mengalami flu atau influenza dengan masa inkubasinya antara 2 sampai 10 hari. Nah, bagaimanakah cara penularannya? Jadi hampir sama seperti COVID-19, SARS ini juga bisa menular melalui kontak langsung. Ketika kita sedang di samping penderita SARS, karena berbicara, terkena percikan bertu atau bersin yang kita sebut sebagai droplet infection. Nah, sama seperti yang si COVID, jadi penularan melalui udara itu karena misalnya di udara atau ventilasi dalam suatu kendaraan atau gedung itu pada waktu itu di SARS tidak terjadi karena asal orangnya itu tidak langsung berhadapan langsung dengan penderita SARS-nya. Nah, untuk masa penularannya sendiri itu belum teridentifikasi dengan jelas. Untuk sementara itu ada yang bilang kalau masa penularannya mulai dari saat terjadi demam hingga penyakitnya dinyatakan sembuh. Kemudian periode amannya dari kemungkinan terjadi penularan ini itu hampir sama ya seperti COVID, yaitu 14 hari sejak kasus terakhir dinyatakan sembuh. Nah, lagi-lagi virusnya ini suka di mukosa pernafasan ya. Nah, untuk tanda dan gejalanya seperti apa? Yang pertama yaitu demam mendadak, biasanya lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian mengalami batuk kering, sesak nafas atau dyspnea, kemudian mengalami sakit kepala atau pusing, dan kaku-kaku otot atau mialgia, kemudian mengalami penurunan berat badan yang lumayan turun yang kita sebut sebagai anoreksia, kemudian lemah, menggigil, diare, dan hipoksemia yaitu oksigen darahnya rendah. Jadi sebenarnya tanda dan gejala SARS ini hampir mirip sekali dengan tanda dan gejala COVID-19. Nah, untuk diagnosis pada SARS, jadi kalau yang dulu kan kalau yang kita lihat sekarang tuh ada namanya ODP gitu ya, ada PDP gitu. Nah, kalau yang diagnosis menggunakan SARS itu kita sebut yang pertama adalah kasus suspek atau suspect case, yaitu orang yang dengan demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius,
dengan satu atau lebih gangguan pernafasan, yaitu batuk, nafas pendek, dan kesulitan bernafas. Kemudian satu atau lebih dari keadaan berikut, yaitu dalam 10 hari terakhir sebelum sakit punya riwayat kontak erat dengan seseorang yang telah didiagnosis menderita SARS. Jadi kontak erat itu adalah orang yang merawat, tinggal serumah, atau berhubungan langsung dengan cairan di pernafasan maupun jaringan tubuh seorang penderita SARS. Kemudian satu atau lebih keadaan bila dalam 10 hari terakhir sebelum sakit melakukan perjalanan ke tempat terjangkit SARS. Nah, waktu itu yang terjangkit SARS itu sesuai dengan WHO itu adalah Kanada, Singapura, Cina, di Guangdong, Hong Kong, SAR, Shanxi, dan Taiwan, dan serta Vietnam, yaitu Hanoi. Kedua ini yang kita sebut sebagai kasus mungkin atau probable case adalah kasus suspek ditambah dengan adanya gambaran fototoraksnya ada tanda-tanda pneumonia atau respiratory distress syndrome atau seseorang yang meninggal karena penyakit pernafasan yang tidak jelas penyebabnya. Dan pada pemeriksaan autopsi ditemukan tanda patologis berupa respiratory distress syndrome yang tidak jelas penyebabnya. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium pada SARS ini hampir sama ya dengan pemeriksaan yang kita sekarang sudah tahu, yaitu pemeriksaan menggunakan tes antibodi atau IgG dan IgM dengan menggunakan metode ELISA. Ini yang kita sebut sebagai rapid test kalau sekarang ya. Kemudian tes antibodi atau UVA menggunakan immunofluorescence. Ini yang hampir mirip dengan pemeriksaan tes antibodi IgG IgM, tetapi dia di darah ya. Kemudian yang ketiga menggunakan pemeriksaan molekuler yaitu PCR untuk materi genetik virus. Nah, pemeriksaan PCR ini yang sekarang kita sebut sebagai pemeriksaan swab PCR gitu ya, yang menggunakan sampel misalnya dari hidung dan juga dari mulut atau oral dan nasofaring. Nah, untuk penata laksanaan dari SARS itu ada 4. Jadi karena sama, jadi SARS ini tidak bisa disembuhkan. Jadi untuk penata laksanaan kita menggunakan terapi suportif. Yang pertama adalah kita gunakan vitamin untuk mempertahankan atau membuat sistem imun kita bekerja dengan optimal, yaitu vitamin C dan vitamin B kompleks. Kemudian simptomatik tergantung gejalanya. Jadi kalau misalnya kesakitan kita kasih dengan analgesik atau antitusif, atau misalnya ada gangguan di bagian mukosa kita kasih mukolitik. Kemudian profilaksis, jadi pencegahan. Jadi kita berikan hampir sama seperti yang kasus COVID ini, kita berikan antibiotik terapeutik dan juga kita berikan sesuai dengan indikasi. Jadi kalau memang ada ke arah sana. Kemudian vaksin, jadi sama, jadi ketika kita kena SARS 2003 itu kita juga sudah mencoba menggunakan vaksin antivirus, tetapi itu belum direkomendasikan karena pada waktu itu vaksinnya ini tidak dibuat secara luas karena memang juga tidak termasuk epidemi global, hanya pada beberapa tempat saja. Di Indonesia pun kalau nggak salah belum sampai pandemi, hanya sampai status KLB atau kejadian luar biasa. Karena langkanya dan mahalnya, makanya vaksin ini jarang digunakan. Nah, bagaimanakah cara mencegah SARS? Hampir sama seperti yang COVID ya, jadi kita hindari droplet dari udara atau dari kontak langsung. Kemudian orang yang kena SARS harus pakai masker, kemudian perawatannya ditempatkan di ruang isolasi yang bertekanan negatif sehingga nggak ada udara yang keluar. Nah, sekarang kita masuk ke submateri kedua, yaitu konsep patologi pada penyakit MERS atau yang kita sering sebut sebagai MERS-CoV, yaitu
Middle East Respiratory Syndrome virus, sindrom coronavirus. Jadi kalau Middle East berarti pertama kali ditemukan di mana? Tentu saja di Timur Tengah, yaitu di Arab Saudi. Nah, jadi si Middle East Respiratory Syndrome coronavirus atau MERS-CoV itu merupakan virus jenis baru dari kelompok coronavirus atau novel coronavirus. Jadi seperti yang kita tahu, si novel coronavirus ini dia punya family besar yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Nah, pada manusia ini, corona ini bikin gejala mulai dari common cold atau flu yang sering kita temuin sampai ke fase yang sudah lanjut, yaitu yang disebut sebagai severe acute respiratory syndrome. Nah, pada tahun 2012 pada bulan April ini pertama kali terdeteksi lah namanya novel coronavirus, yaitu virus baru yang sebelumnya ini belum pernah ditemukan pada manusia. Nah, pada banyak kasus ini penyakit MERS ini menyebabkan sakit berat dengan kematian setengah dari seluruh penderita. Nah, itu diberi nama Middle East Respiratory Syndrome coronavirus ini itu oleh studi group, the Coronavirus Study Group of the International Committee on Taxonomy of Virus pada bulan Mei 2013. Virus MERS-CoV ini disebut juga sebagai IMC 2012 atau HCOV IMC 2012, sense positif, spesies baru single strand, RNA dari genus beta coronavirus. Jadi istilahnya kayak mutasi baru dari virus corona yang tahun 2003 ini sudah pernah bikin endemi juga di beberapa belahan dunia. Tadi kan ya, jadi MERS-CoV ini pertama kali ditemukan pada September 2012 di Saudi Arabia. Kemudian telah menjangkiti secara global itu sebanyak 94 kasus dalam jangka waktu setahun, dan hampir separuhnya itu atau 47 orangnya meninggal. Makanya kita sebut CFR atau case fatality rate-nya itu sangat tinggi. Jadi beda dengan virus COVID-19 yang sekarang nih, kalau misalnya dia kan kalau nggak salah CFR-nya ini 5%. Jadi kalau 100 orang yang terjangkit, 5 orangnya meninggal. Tapi kalau misalnya si virus MERS ini 100 orang yang terjangkit, 50 orangnya meninggal. Nah, pada November 2013 nih kasus ini telah dilaporkan pada 9 negara. Yang pertama kali adalah di Arab, kemudian mulai ke Prancis, Italia, Tunisia gitu ya, kemudian ke Jordania, kemudian Jerman, Inggris, dan Uni Emirat Arab ya. Kemudian pada bulan Maret sampai April 2014 terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan sampai bulan Juni 2015 ada sekitar 1.300 orang lebih yang menderita MERS-CoV, padahal itu CFR-nya sangat berbahaya dibandingkan yang sekarang ada COVID-19. Oleh sebab itu, kenapa MERS-CoV ini lebih berbahaya dibandingkan yang sekarang kita bilang sebagai COVID-19. Nah, si virus MERS-CoV ini itu berbahaya karena kan di Timur Tengah, berarti nanti berhubungan dengan jemaah haji yang mau ke Arab. Nanti gimana kalau sampai kena si virus MERS-CoV ini, bisa bikin pneumonia berat gitu ya. Kemudian jadi biasanya itu orangnya meninggal juga dengan banyak komorbid, sama seperti COVID. Jadi orang yang terkena komorbid akan lebih rentan meninggal atau terjadi komplikasi ketika terjangkit virus si MERS-CoV ini. Yang pertama adalah diabetes, jadi hampir sama, mirip sekali dengan virus COVID-19. Jadi komorbid pertama yang bikin meninggal adalah karena diabetes, kemudian disusul dengan ginjal kronis, kemudian jantung,
hipertensi, dan penyakit paru kronis. Jadi hampir sama. Jadi kalau orang kena MERS-CoV kemudian dia ada gejala demam, batuk, dan sesak nafas yang bersifat akut tuh biasanya pasien ini punya komorbid dengan rentang usia mediannya adalah 49,5 tahun. Jadi menjangkit pada usia yang sudah menjelang lansia. Kemudian juga hampir sama dengan COVID-19, jadi juga sering ditemui menular pada kelompok laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, ini adalah tanda dan gejala dari MERS. Jadi yang hampir sama ya, seperti COVID, seperti SARS, seperti MERS ini selalu disertai dengan demam, batuk, menggigil, rinorea, lelah, mialgia, kekakuan di sakit-sakit semua di ototnya. Kemudian disusul dengan gejala gastrointestinal seperti anoreksia, mual, diare dan sakit perut, serta gejala pernafasan atas seperti sesak nafas dan dyspnea. Nah, gambaran klinis dari MERS ini yang pertama adalah dia seperti influenza-like illness. Jadi orang tidak akan notice kalau ternyata itu lebih ke virus yang lebih berbahaya dibanding family coronavirus yang lainnya atau common cold. Kemudian hampir mirip seperti severe acute respiratory infection, mirip seperti SARS, mirip seperti pneumonia. Kemudian bisa terjadi acute respiratory distress syndrome atau ARDS, disertai dengan gagal ginjal. Kemudian ada pembengkakan di kardio atau perikarditis, ada inflamasi di sana. Kemudian ada disseminate intravascular koagulasi, ada koagulasi di bagian intravaskulernya. Kemudian pada pasien-pasien yang memang imunokompromis atau imunnya tidak baik, biasanya dapat ditemukan gejala awal berupa demam dan diare. Nah, untuk pemeriksaan lab dari MERS ini hampir sama ya seperti SARS, hampir sama seperti COVID ya, menggunakan RT-PCR atau reverse transcriptase polymerase chain reaction. Dan seperti biasa selalu menggunakan bahan pemeriksaan yang berasal dari pernafasan atas yaitu hidung dan nasofaring dan atau swab tenggorokan. Kemudian juga bisa dari nafas yang bawah yaitu sputumnya, kemudian aspirat endotrachealnya, dan bisa juga dari ketika kita melakukan kurasan bronkoalveolar. Jadi karena lagi-lagi nih coronavirus ini suka banget di pernafasan ya, makanya kenapa pemeriksaannya kita ambil yang kira-kira virus itu tuh paling suka hidup, karena dia suka hidupnya di paru, di nafas, berarti ya kita ambil spesimennya dari yang mereka ini sukanya lingkungannya di mana sih gitu, jadi biar hasilnya akurat. Nah, untuk melihat case under investigation-nya untuk melihat bagaimana sih ini confirm atau non negatif gitu ya. Jadi kita lakukan tes RT-PCR menggunakan gen yang spesifik. Jadi kita menggunakan jadi PCR itu untuk melihat mencocokkan DNA-nya virus itu sama nggak sih dengan DNA-nya yang kita ambil dari spesimen tadi. Kalau dia positif, kita lakukan lagi RT-PCR kedua kali, takutnya ada false positif. Kalau hasilnya positif, berarti kita konfirmasi bahwa pasien ini menderita MERS-CoV gitu ya. Kemudian kita masuk bagaimanakah cara penularan dari si MERS-CoV. Jadi bedanya nih dengan COVID-19, jadi virus ini itu dapat menular antar manusia tapi terbatas. Dan tidak terdapat transmisi antar manusia di komunitas. Jadi ini lebih ke yang dari unta, dari hewan ke manusia. Jadi unta kan banyak di Arab. Beda sama kayak COVID, dia kan lebih cenderung human to human. Ini lebih ke animal to human dan human to humannya tidak setinggi COVID-19. Kemudian bagaimanakah kemungkinan menularnya? Langsung ya dari droplet pada saat pasiennya batuk dan bersin, tidak langsung melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi virus. Tapi lagi-lagi penularan dari MERS-CoV ini tidak tinggi penularan pada kasus COVID-19, makanya tidak sampai bikin epidemiologi global, pandemi global, hanya pandemi ini pada beberapa negara yang terjangkit virus ini. Nah, untuk pengobatannya
karena memang ternyata si MERS-CoV ini tidak pandemi global, maka belum ada penelitian tentang vaksin yang tersedia. Bagaimana pengobatan dengan cara general supportive care, sama seperti yang tadi, jadi lebih ke terapi suportif. Kemudian intensive care bila memang ada komorbid, kemudian mencegah jangan sampai terjadi badai imun gitu, badai interleukin, kita cegah jangan sampai sepsis. Kemudian pengobatan yang spesifik untuk menghilangkan atau membunuh atau mengurangi replikasi virus MERS ini belum ada. Dan juga menggunakan universal precaution ya, yang sama seperti yang saya terangkan di slide sebelumnya. Nah, gimana sih prognosisnya nih gitu ya. Tadi kan CFR-nya itu 50%, jadi 100 orang yang terkena, 50 orang yang meninggal. Jadi kasus MERS ini berkembang menjadi penyakit pernafasan akut parah dan disfungsi multiorgan pada beberapa pasien, terutama tadi dengan pasien yang mengalami komorbid. Nah, kalau yang dilaporkan ternyata tuh nggak sampai CFR-nya 50%, ada yang bilang kalau cuma 30% kok. 30% itu sudah tinggi ya dibandingkan dengan SARS, dibandingkan dengan COVID-19 yang cuma 5% CFR-nya. Kemudian ternyata terus lama-kelamaan kok direvisi nih, ternyata di Arab Saudi nih sekarang nih CFR-nya sampai 40%, lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, kenapa sih kok angka kematian yang tinggi gitu ya? Bisa jadi itu ini false juga, karena apa? Karena diagnosisnya tertunda, sama seperti di Indonesia. Misalnya harusnya kan, oh di dunia itu CFR-nya 5% kok, tetapi kenapa di Indonesia 20%? Berarti mungkin karena penetapan diagnosis yang tertunda, atau mungkin nih karena terapinya yang kurang efektif dan adanya banyak penyakit komorbid.